jam segini kok Kak Yogi belum datang ya? Halo Kak Rosa. Halo Kak Yogi. Dari mana aja? Kok baru datang? Ini nih Kak Yogi kesiangan tadi. Udah mandi belum? Udah dong. Nah, adik-adik di rumah sudah mandi belum? Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah online kita. Adik-adik di rumah sudah siap? Oke, bagus ya. Kalau udah siap, yuk kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami selama satu minggu ini. ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah bangkit berdiri ya, kita akan nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita. Mari kita angkat pujian, Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik di rumah. Nah, adik-adik sudah boleh duduk ya. Nah, adik-adik di rumah, gimana kabarnya?
Ya, semuanya baik. Ya, kita bersyukur meskipun kita masih ibadah online, adik-adik tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oke, adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa. Adik-adik sudah siap ya? Nggak boleh main lagi ya. Nggak boleh sambil main game meskipun kita ibadah online. Nah, adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau bertanya sama kalian, siapa yang pernah keluar rumah pada waktu malam hari? Ada? Ya. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian pergi keluar rumah pada saat malam hari? Takut? Ya, pastinya takut. Tetapi kalau ada papa atau mama yang menemani kita, kita tidak akan takut. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau menceritakan ada seorang anak bernama Doni. Nah, Doni ini berumur 7 tahun. Doni tidak takut kepada siapapun. Dia anak yang kuat. Larinya cepat. Kalau berkelahi, dia selalu menang. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang membuat Doni takut. Nah, apa itu? Doni sangat takut akan kegelapan. Kalau hari sudah mulai malam, dia menjadi seorang anak yang penakut adik-adik. Setiap malam, selesai makan malam, mamanya selalu menyuruh Doni untuk menyikat gigi dan segera naik ke tempat tidur. Tetapi Doni tidak segera melakukannya adik-adik. Doni sengaja mengulur waktu untuk dia masuk ke kamarnya. Karena di dalam kamar itu sangat gelap dan Doni hanya sendirian. Jadi Doni pura-pura baca buku, pura-pura main supaya dia mengulur waktu untuk masuk ke kamarnya. Tetapi mamanya Doni selalu menyuruh Doni untuk segera masuk kamar dan tidur. Lalu akhirnya Doni tidak bisa beralasan lagi adik-adik, dan Doni masuk ke kamarnya. Mama Doni tidak tahu kalau Doni takut untuk masuk ke kamar tidurnya. Karena Doni merasa sunyi dalam kegelapan malam. Tidak ada yang mengajak Doni untuk berdoa kepada Tuhan. Doni tidak tahu bahwa Tuhan menjaga sepanjang malamnya. Sehingga ketika Doni masuk ke kamarnya, dia cepat-cepat menarik selimutnya dan menutup kepalanya. Adik-adik di rumah, Doni merasa malu loh untuk memberitahukan kepada mamanya. Karena dia seorang anak laki-laki yang kuat, tidak takut sama siapapun, malah takut sama kegelapan. Nah, adik-adik, pada suatu hari Doni berlibur ke desa tempat kakek dan neneknya. Kakek dan nenek Doni, mereka adalah petani dan mereka hidup di desa yang kecil. Nah, adik-adik bisa membayangkan ya bagaimana kehidupan di desa. Doni sangat senang adik-adik ketika ia berlibur ke tempat kakek dan neneknya.
Doni senang bisa memberi makan ayam, bebek milik kakek dan neneknya. Dan di sana dia juga bisa bermain dengan anak-anak yang lainnya. Doni asik bermain dan memberi makan pada ternak kakek dan neneknya sepanjang hari. Dan akhirnya ketika malam pun tiba, Doni merasa takut lagi adik-adik. Di desa itu lebih gelap daripada di kota. Ya. Nah, di kota banyak lampu-lampu yang terang, sedangkan di desa itu tidak ada adik-adik. Nah, adik-adik, ketika malam tiba, sebelum Doni tidur, kakek dan neneknya mengajak Doni untuk membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Nah, siapa di sini yang membaca firman Tuhan dan berdoa sebelum tidur? Ya, sangat bagus ya. Nah, Doni sangat senang sekali adik-adik karena ada yang menemaninya di waktu gelap. Lalu kakeknya membacakan ayat Alkitab yang diambil dari kitab Mazmur nomor 139 ayatnya yang ke-12. Nah, di situ dikatakan kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Nah, adik-adik, ketika Doni mendengar kakeknya membacakan firman Tuhan, Doni bertanya kepada kakeknya, apakah bagi Tuhan malam itu seperti siang dan tidak ada lagi gelap? Dan kakeknya menjawab, benar sekali, bagi Tuhan tidak ada yang gelap. Kalau Doni pergi tidur, Tuhan akan melihat Doni, menjaga Doni seperti pada siang hari. Nah, setelah itu adik-adik, nenek mengajak Doni berdoa. Ya, lalu nenek berdoa kepada Tuhan seperti Tuhan itu ada di rumah mereka, ada di sekitar mereka. Doni sangat senang ketika dia mendengar nenek berdoa. Rasa takutnya mulai hilang. Nah, adik-adik, pada malam berikutnya nenek bertanya kepada Doni, apakah Doni mau berdoa? Nah, lalu Doni menjawab nenek, nenek sajalah yang berdoa, biar Doni yang mengikuti. Nah, tapi kata nenek, Tuhan mau mendengar suara Doni loh, karena Tuhan mengasihi Doni. Jadi, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga Doni di malam yang gelap. Nah, adik-adik, lalu nenek dan Doni berdoa bersama. Nah, setelah mereka selesai berdoa, Doni masuk ke kamarnya dan naik ke tempat tidurnya dengan hati yang senang, tidak takut kegelapan lagi. Sekarang Doni sudah bisa berdoa kepada Tuhan dan pastinya Tuhan akan menjaganya. Adik-adik di rumah, kita tidak perlu merasa takut ketika kita berada di tempat yang gelap. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga kita. Karena bagi Tuhan tidak ada kegelapan dan semuanya itu terang bagi Tuhan. Adik-adik di rumah, jangan lupa berdoa ya setiap malam sebelum tidur. Nah, dengan begitu kita akan merasa aman karena dijaga oleh Tuhan setiap malam. Oke adik-adik,
cerita kita sampai di sini. Kita akan melanjutkan aktivitas kita ya. Meskipun adik-adik di rumah, kita tetap adakan aktivitas. Nah, adik-adik, kita akan membuat kartu doa. Adik-adik bisa menuliskan doa sebelum kita tidur ke kertas dan nanti adik-adik hiasi kartu doanya ya. Nih, seperti ini loh. Nah, adik-adik di rumah bisa membuatnya lebih indah lagi ya. Coba adik-adik lihat. Nah, di kartu doanya nanti adik-adik tuliskan, Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan menjaga saya sepanjang hari. Tuhan, tolonglah saya supaya dapat tidur dengan baik. Jagalah saya dan tolong supaya saya tidak takut lagi. Amin. Nah, adik-adik di rumah bisa buat seperti ini ya. Setelah itu, jangan lupa tuliskan nama adik-adik di bagian atas. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Nah, kita mau berdoa dulu. Oke? Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan akan menjaga kami sehingga kami tidak perlu merasa takut lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik di rumah, kakak mau menyampaikan bahwa untuk persembahan, nah adik-adik yang sudah mendapatkan amplop persembahan Natal, bisa adik-adik kembalikan ke gereja atau adik-adik bisa menitipkan kepada kakak sekolah minggu. Dan untuk persembahan ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa menyimpannya dulu di amplop yang adik-adik dapatkan, dan nanti pada saat minggu terakhir adik-adik bisa menitipkan ke gereja atau kakak sekolah minggu. Ya adik-adik, tetap setia beribadah kepada Tuhan dan selalu berdoa agar Tuhan terus menjaga dan menyertai kita. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.